Halo komaker semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy The Employ in The Kecruat. Sama seperti biasa saya akan melanjutkan film survival series yang berjudul Lostea yang dirilis pada tahun 2004. Dan tentunya teman-teman semua sudah menunggu dan penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya. Jadi kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang pria yang terbangun dari tidurnya karena mendengar suara alarm dari komputernya. Kemudian si pria itu memasukkan sebuah angka agar alarm tersebut berhenti. Tak lama si pria itu merasa terkejut saat mendengar sebuah ledakan. Dengan sigap kemudian dirinya pun langsung mengambil sebuah senjata. Dan ya, Anda semua akan terkejut karena ternyata si pria ini ada di dalam lubang palka tersebut, dan hal itu sangatlah mengedankan sekali. Sementara itu mereka semua masih penasaran dengan lubang palka ini yang ternyata cukup dalam. Melihat kenyataan itu, Jack pun memutuskan untuk tidak jadi memasukkan semua orang ke dalam sana. Namun John yang sangat penasaran akan tetap masuk ke dalam dengan menggunakan sebuah kabel. Dan hal itu membuat Jack dan juga si John saling berbeda pendapat, karena Jack merasa tempat ini tidak akan aman. Ditambah lagi jalan masuk satu-satunya yaitu tangganya sudah rusak. Dan Jack menyarankan kepada si John jika ingin masuk ke dalam sana, jangan malam ini tapi tunggu besok pagi. Why don't you want to go down there, Jack? Sementara itu Charlie mengungkapkan kalau apa yang dikatakan oleh si wanita Prancis tentang Doder itu adalah omong kosong dan tidak ada yang namanya Doder. Tak lama Shannon datang dalam keadaan yang sangat panik karena Vincent alias anjing Simul tidak ada, dan dirinya pun memutuskan pergi untuk mencarinya. Di sini Said mengatakan kalau Vincent pasti akan kembali dan menyuruh Shannon untuk istirahat. Namun Shannon yang khawatir dengan Vincent tetap akan pergi untuk mencarinya. Tidak lama di sana mereka mendengar suara si Vincent dan mencoba untuk menangkapnya. Tapi sialnya si Vincent malah kabur. Lantas mereka pun langsung mengejarnya. Vincent! Ketika sedang mengejar si Vincent, di sini Shannon malah terjatuh dan merasakan ada sesuatu yang mendekat kepadanya. Dan ya, ternyata itu adalah si Emul. Di sini si Emul mencoba untuk mengatakan sesuatu, tapi Said keburu datang. What is it? Sementara itu si John masih ingin masuk ke dalam lubang palka tersebut malam ini juga, karena tujuan awal dirinya mengambil dinamit tersebut yaitu untuk masuk ke dalam lubang palka ini. Kemudian saat itu Kate menyuruh mereka untuk melihat pintu palkanya yang terdapat sebuah tulisan karantina. Dan ya, bisa dipastikan kalau pria yang ada di awal tadi sedang dikarantina dari dunia luar. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk kembali ke camp. Di sini Jack merasa penasaran dengan angka kutukan yang dibilang oleh Harley. Dan Harley pun memberitahukan kalau angka itu sudah menghancurkan hidupnya karena gara-gara angka itu kakeknya meninggal dan juga rumahnya hangus terbakar. Dan sejak saat itu hidupnya menjadi tidak tenang. Mendengar itu Jack tidak percaya dan mengatakan kalau itu hanyalah sebuah angka biasa. Sedangkan Kate bertanya alasan si John ingin masuk ke dalam lubang palka tersebut. Ya, alasannya sangat simpel karena si John merasa penasaran disebabkan dirinya sudah mencoba berbagai cara untuk membukanya tapi hasilnya selalu tidak berhasil. Dan sekarang pintu tersebut sudah terbuka, jadi tentu saja dirinya akan masuk ke dalam untuk melihat ada apa di dalam sana. What Jack thinks he saw. Sementara di dalam gua, Shannon memberitahukan kalau dirinya melihat si Emul dan merasa sudah terjadi sesuatu kepada mereka yang sedang berlayar. Ditambah lagi Shannon mendengar suara bisikan yang membuatnya menjadi tidak tenang. Tidak lama Jack pun datang dan di sini Jack mengungkapkan kalau dirinya berniat ingin membawa semua orang untuk masuk ke dalam lubang palka. Namun ternyata tempat itu tidak aman dan juga tidak ada jalan untuk masuk. Oleh karena itu dirinya memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. Kemudian di sana Shannon menanyakan apakah Jack melihat Doder. Tapi dengan tegas Charlie mengatakan kalau The Order itu tidak ada, dan hal itu membuat suasana menjadi riweuh. Melihat itu Jack pun menyuruh mereka semua untuk tetap tenang karena selama mereka bersama mereka akan tetap aman. Sementara itu si John sudah menyiapkan tali karena malam ini juga dirinya akan masuk ke dalam lubang palka tersebut. Namun Jack melarang dan menyuruhnya untuk menunggu besok pagi saja. Tapi si John tidak menurut dan akan tetap pergi malam ini juga karena dirinya sudah lelah untuk menunggu tanpa adanya sebuah kepastian. I'm tired of waiting.
So do you believe it? You did a good thing. I'm going to the hatch. Right. Dan ya, ternyata Kate memutuskan untuk ikut bersama dengan si John masuk ke dalam lubang palka tersebut. Kemudian saat itu si John menyuruh Kate untuk masuk ke dalam lebih dulu dengan alasan karena Kate lebih lincah. Dan tanpa buang-buang waktu, Kate pun langsung masuk ke dalam meskipun dengan perasaan yang sangat takut. Sementara si John bertugas untuk memegang talinya. Let's go. Namun sialnya tiba-tiba pohon penahan talinya potong membuat Kate tanpa sengaja menjatuhkan senternya. Okay then. Dalam keadaan semacam itu sialnya kini tali tersebut ada yang menarik dari dalam dan hal itu membuat si John tidak sanggup untuk melawannya. Menerima kenyataan itu tanpa pikir panjang, John pun langsung turun untuk menolong Kate. Dan di sini si John sangat kagum dengan tempat tersebut sampai-sampai dirinya membuka sepatunya. Dan akhirnya si John berhasil menemukan Kate. Namun tiba-tiba si pria itu yang bernama Desmond datang sambil menodongkan senjata. Di sini Desmond mengira kalau si John adalah orang yang sudah dirinya tunggu selama ini. Dan si John malah mengiyakan perkataan tersebut. Are you him? Yes, here I am. Kemudian saat itu Desmond pun bertanya apa yang dikatakan oleh manusia salju ke manusia salju lainnya. Tapi tentu saja si John tidak tahu apapun. Dan ya, hal itu pun seketika membuat Desmond langsung marah karena si John sudah berbohong. Lalu Desmond pun menyuruh Kate untuk mengikat si John. Tapi di sini si John mengatakan tidak ada gunanya mengikat dirinya karena dirinya bukanlah orang jahat, beda halnya dengan Kate yang seorang buronan. Mengetahui itu akhirnya Desmond pun menyuruh si John untuk mengikat si Kate. Kemudian Kate pun dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Namun beruntungnya Kate bisa melepaskan ikatan tersebut dan ternyata tempat ini adalah gudang makanan. Tapi di sini Kate tidak ingin membuang waktu dengan hanya diam saja sambil makan. Lantas dirinya pun keluar lewat ventilasi udara. Sedangkan Desmond masih menginterogasi kenapa si John bisa ada di pulau ini. Tidak lama alarm tersebut berbunyi dan hal itu membuat Desmond sangat panik. Kemudian Desmond pun menyuruh si John untuk duduk di depan komputer dan mengetik sebuah angka yang dirinya sebutkan. 8, 15, press execute. Sementara itu Jack yang khawatir kepada Kate memutuskan untuk pergi ke lubang tersebut. Sesampainya di sana Jack melihat sebuah tali yang sudah terikat dan tanpa basa-basi dirinya pun langsung masuk ke dalam. Setibanya di bawah sana sama halnya dengan si John di sini Jack sangat kagum dengan isi di dalamnya. Dengan sangat waspada lalu Jack pun mulai mencari Kate dan juga si John. Hingga tiba-tiba Jack dikagetkan dengan suara musik. Kemudian Jack pun masuk ke ruangan Desmond. Dan di sini Jack melihat sebuah komputer. Namun ketika Jack akan menekan tombolnya, tiba-tiba si John datang. Kemudian Jack pun bertanya, "Di mana, Kate?" Tapi sialnya tiba-tiba Desmond datang dan menodongkan senjata ke si John. Tentunya hal itu membuat Jack langsung terdiam. Lalu Desmond pun menyuruh Jack untuk meletakkan senjatanya. Namun Jack tidak peduli sama sekali dan terus bertanya, "Di mana, Kate? Di mana, Kate?" Tentu saja hal itu membuat Desmond merasa emosi dan mengancam akan membunuh si John jika Jack tidak menjatuhkan senjatanya. Lower your gun, or I'll blow his dust. Sementara itu Sawyer dan Michael terombang-ambing di tengah lautan setelah kapal mereka dihancurkan. Dan ternyata orang tersebut tidak hanya menculik si Emul tapi juga menculik Jinsu. Yang mana di sini Michael pun terus saja memanggil anaknya dan hal itu membuat Michael tidak sadarkan diri hingga akhirnya tenggelam. Melihat itu dengan cepat Sawyer pun langsung menolongnya. Setelah terbangun dari pingsannya, Michael yang merasa khawatir kembali memanggil si Emul. Namun Sawyer menyuruh Michael untuk diam karena mereka ada di tengah laut dan sudah dipastikan tidak akan ada yang menolong mereka. Tapi sialnya kini giliran Sawyer yang memanggil Jinsu.
Di sini Michael menyalahkan Sawyer atas apa yang sudah terjadi kepada mereka, dan ketika Michael sedang pepelotot memarahi Sawyer, tiba-tiba tentunya hal itu membuat mereka sangat panik dan mencoba untuk tetap tenang. Dan ya, ternyata itu adalah ikan hiu. Melihat itu di sini Michael sangat yakin kalau penyebab ikan hiu itu datang karena luka dari Sawyer yang terus saja mengeluarkan darah. Hingga akhirnya Sawyer pun memutuskan untuk pergi dari rakit tersebut. You want me off this raft? Save your damn kid. Selepas itu dengan penuh rasa sakit Sawyer pun mencoba untuk mengeluarkan peluru dari bahunya. Setelah berhasil, Sawyer pun mengatakan kalau mereka bukanlah nelayan ataupun bajak laut, dan dirinya sangat yakin kalau mereka adalah The Order yang datang untuk menculik anak seperti apa yang dikatakan oleh si wanita Prancis. Mengetahui itu tentu saja Michael tidak ridho kalau anaknya yang jadi korban The Order, dan lagi-lagi di sini mereka kembali cekcok hingga tanpa disengaja Michael malah merusak rakit milik Sawyer. Dan hal itu membuat Sawyer sangat panik, apalagi ikan hiu tersebut sudah siap untuk menjadikan Sawyer sebagai santapan makan malamnya. Dengan terpaksa Sawyer pun kembali naik rakit Michael. Tidak lama Sawyer melihat sebuah rakit yang lebih bagus. Lalu dirinya pun berusaha untuk menggapainya. Tapi usahanya gagal dan malah membuat sebagian rakit tersebut hancur. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Sawyer memutuskan untuk pergi dengan cara berenang. Meskipun resikonya sangatlah besar. Kemudian saat itu Sawyer pun memberikan pistolnya dan menyuruh kepada Michael untuk menembak ikan hiu tersebut jika melihatnya. Usai mengatakan hal itu dengan cepat, dirinya pun langsung berenang seedan-edannya hingga akhirnya ikan hiu itu muncul mengejar Sawyer. Namun beruntungnya Michael keburu menembak ikan hiu tersebut hingga akhirnya Sawyer pun selamat. Singkat waktu, pagi pun datang. Di sini Michael merasa bersalah karena sudah membawa anaknya, dan dirinya berjanji akan membawa kembali anaknya bagaimanapun caranya. Dan tiba-tiba saat itu Sawyer merasa terkejut karena mereka sudah kembali ke pulau asal mereka. Setelah menepi, mereka sangat kelelahan sekali hingga tiba-tiba mereka mendengar suara yang tidak asing lagi. Dan ya, ternyata itu adalah Jinsu yang sedang dikejar oleh The Order setelah sebelumnya dirinya berhasil kabur. Melihat The Order sampai di sana, Jinsu pun sangat ketakutan. Tapi beda halnya dengan Sawyer yang mana dengan gagah beraninya Sawyer mencoba untuk melawan mereka. Hingga akhirnya Sawyer, Michael, dan Jinsu pun berhasil ditangkap oleh mereka. Kemudian dibawa ke markas dan dimasukkan ke dalam penjara. Kembali ke Kate yang mana saat itu dirinya tanpa sengaja masuk ke dalam ruangan senjata. Ketika melihat Jack dan juga si John dalam bahaya, tanpa basa-basi dirinya pun langsung saja menghajar si Desmond. Desmond yang melihat komputernya tertembak sangat panik dan berkata kalau mereka semua akan mati. Mendengar itu tentu saja mereka langsung terdiam karena tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Desmond. Di sini Desmond meminta kepada Jack untuk melepaskannya, namun tentu saja Jack tidak akan melepaskannya. Kemudian Desmond menyuruh kepada mereka untuk melihat jam yang waktunya semakin berkurang. Oleh karena itu Desmond harus memasukkan sebuah kode, karena jika tidak maka mereka semua akan mati tepat di saat waktu tersebut habis. Karena hal itu akhirnya Jack pun memutuskan untuk melepaskan Desmond. Namun sialnya ternyata komputernya rusak. Lalu dengan cepat Desmond pun langsung mencari sesuatu untuk memperbaiki komputer tersebut. Di sini Kate memberitahukan kalau Said bisa memperbaiki komputernya. Kemudian si John pun langsung menyuruh Kate untuk memanggil Said sekarang juga. Get him. Go and get Said. Tapi sialnya Jack yang masih tidak paham dengan semua ini meminta kepada Desmond untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Kemudian Desmond pun memberitahukan kalau perahu miliknya menabrak karang dan dirinya terdampar di pulau ini. Kemudian kala itu datang seorang pria dari dalam hutan bernama Kelvin dan membawanya untuk tinggal di dalam bunker ini. Dan setiap alarm tersebut berbunyi dengan sigap, Kelvin langsung memasukkan sebuah kode agar alarm tersebut berhenti berbunyi dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran.
Tapi sekarang dirinya lah yang bertanggung jawab untuk memasukkan kodenya karena si Kelvin sudah meninggal. Mendengar itu, Jake tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Desmond. Kemudian Desmond menyuruh mereka untuk melihat sebuah film agar Jake dan juga si John percaya kepadanya. Sementara itu, Sawyer berniat untuk membuka pintu penjara dari dalam dan menyuruh kepada mereka untuk mengangkatnya ke atas. Namun sialnya mereka ketahuan dan hampir saja di sini mata Sawyer kejotos oleh pisau legend buatan Cibatu milik si pria itu. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat takut, apalagi saat Deoder memasukkan seorang wanita ke dalam penjara tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sedangkan Jake saat itu dirinya masih tidak percaya kepada Desmond karena bagaimana bisa sebuah komputer bisa menyelamatkan dunia dari kehancuran, dan untuk mencari jawabannya mereka pun langsung memutar film tersebut. Welcome. I'm Dr. Marvin Candle. Magnetism and utopian sociokinetic fluctuations emanating from this sentence to enter the code into the microcomputer. Dan setelah ditonton ternyata apa yang dikatakan oleh Desmond adalah benar adanya tentang kehancuran dunia ini. John yang masih penasaran dengan film tersebut berniat untuk kembali menontonnya. Tapi beda halnya dengan Jake yang memilih untuk pergi karena masih belum percaya. Sementara di tempat lain, ketika terbangun wanita itu yang bernama Anna merasa terkejut ketika melihat 3 orang pria ada di hadapannya. Kemudian Michael menjelaskan kalau dirinya dan juga temannya adalah korban pesawat Oceanic Air yang jatuh. Mendengar hal itu, Anna merasa terkejut karena ternyata si Anna ini adalah korban pesawat sama seperti mereka. Tapi bedanya Anna ada di bagian ekor pesawat yang terbelah saat terjadi kecelakaan. Namun untung saja Anna berhasil selamat karena dirinya jatuh ke dalam air. Tapi sialnya saat dirinya sedang mencari makanan, tiba-tiba datang Deoder dan langsung menangkap Anna. Namun Anna sendiri tidak tahu siapa itu Deoder dan jumlahnya ada berapa. Lalu Michael pun bertanya kepada Anna tentang anaknya yang diculik, tapi Anna tidak tahu apapun tentang hal itu. Sorry. Lagi dan lagi di sini Sawyer berniat untuk melawan mereka karena dirinya masih memiliki sebuah pistol. Lalu dirinya pun menyuruh kepada Jinsu untuk berpura-pura mati. Namun Anna tidak setuju dengan rencana tersebut. Dan di sini Anna sangat tertarik dengan pistol yang dipegang oleh Sawyer. Lalu Anna pun merebut pistol itu dari tangan Sawyer. Kemudian dirinya menyuruh Deoder untuk datang, dan tidak lama Deoder pun datang dan langsung membawa Anna. Dan ya, entah apa yang sudah terjadi, tapi mungkin saja Anna adalah bagian dari Deoder, atau bisa saja Anna dimanfaatkan oleh Deoder untuk menggali informasi tentang mereka bertiga. Sementara itu Jake merasa aneh karena Desmond tidak tahu apapun tentang kecelakaan pesawat tersebut. Kemudian Desmond menyampaikan kalau selama ini dirinya selalu sibuk dengan komputernya karena setiap 1 jam lebih dirinya harus memasukkan kode demi menyelamatkan dunia ini. Setelah selesai memperbaiki komputernya, Desmond pun langsung saja menghidupkannya, namun usahanya tidak berhasil. Melihat itu Desmond sangat amat panik sekali karena itu berarti mereka tidak akan selamat, hingga akhirnya Desmond memutuskan untuk pergi dari bunker ini. Di sini John pun mencoba untuk mencegahnya karena sebentar lagi Said akan datang untuk memperbaiki komputernya. Namun Desmond mengatakan kalau semuanya sudah terlambat dan Jake langsung pergi untuk menyusul Desmond. Tapi si John meminta kepada Jake untuk tidak pergi. You're on your own. Jack. Menerima kenyataan itu, John pun sangat putus asa sekaligus merasa takut meskipun dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi saat jam tersebut sudah berhenti. Tidak lama Kate, Said dan juga Harley datang. Tanpa lama-lama si John pun menyuruh kepada Said untuk memperbaiki komputer tersebut. Tapi sebelum itu, Said menyuruh mereka untuk menghidupkan listriknya. What does it look like? It's a breaker box. Sementara Harley yang mengamati sekeliling tempat tersebut, di sini dirinya sangat terkejut saat melihat sebuah ruangan yang penuh dengan makanan, sedangkan Desmond terus berlari seedan-edannya untuk pergi sejauh mungkin dari tempat tersebut. Jake yang kala itu mengejarnya menyuruh Desmond untuk berhenti, tapi di sini dengan sigap Desmond langsung menyebutkan kodenya meskipun Jake tidak bertanya tentang hal itu. Can you fix it?
whoever he was, replace the mother. Sementara Kate berhasil menghidupkan kembali listriknya dan Said langsung memperbaiki komputernya hingga akhirnya komputer tersebut kembali berfungsi. Kemudian John memberitahukan kalau mereka harus memasukkan sebuah kode agar alarm tersebut berhenti berbunyi. Namun di sini Harley merasa kalau angka tersebut tidak asing lagi untuknya. Dia rasa kodenya sudah benar. Si John bersiap untuk menekan tombol execute. Tapi untung saja Jack keburu datang dan mengatakan kalau angka terakhirnya adalah angka 42. Namun ternyata si John merasa ragu dengan angka tersebut. Karena hal itu akhirnya John pun menyuruh Jack untuk menekan tombol execute untuk memastikan apakah angka tersebut benar atau tidak. Tapi tentu saja Jack menolaknya karena merasa kalau ini semua tidaklah nyata. Hingga akhirnya mereka pun cekcok. Why do you find it so easy? It's never been easy! Kemudian si John menegaskan kalau dirinya tidak bisa melakukan hal ini seorang diri. Hingga akhirnya Jack pun langsung menekan tombol tersebut. I'll take the first shift. Tak lama setelah itu Harley yang sangat terkejut melihat banyak sekali makanan ada di hadapannya tidak mau menyanyiakannya dan langsung saja makan sepuasnya. Namun ketika si gemblung ini sedang asik makan, tiba-tiba saja Jinsu datang. Jin, you're here. That's your end. Di sini Jinsu memberitahukan kalau semuanya akan berubah dan sialnya ternyata itu semua hanyalah mimpi. Tak lama Kate datang dan mengatakan bahwa Harley harus memasukkan kodenya sebelum angka tersebut berhenti. Dan Kate sudah menulisnya jika Harley lupa dengan angkanya. Tapi tentu saja si gemblung ini tidak akan lupa dengan angka tersebut yang sudah merubah hidupnya menjadi berantakan. Sementara di tempat lain Sawyer yang sudah pasrah dengan keadaan saat ini. Tidak lama The Order beserta Anna datang dan menyuruh Jinsu untuk naik ke atas. Namun Sawyer memintanya untuk tetap di sini karena diancam. Jinsu pun dengan terpaksa langsung naik ke atas. Setelah itu kini giliran Michael untuk naik ke atas. Lagi-lagi di sini Sawyer mencoba untuk mencegahnya namun usahanya tidak berhasil karena Anna melempar kepalanya dengan kerikil. Sementara di pantai Charlie terus bertanya kepada Harley tentang isi lubang palka tersebut. Namun si gemblung yang doyan makan menjawabnya sangat kikuk dengan mengatakan kalau tempat tersebut hanyalah bunker biasa. Dan jelas saja hal itu membuat Charlie merasa curiga dan mengklaim bahwa Harley adalah seorang pembohong. Sementara itu terlihat Rose sedang menjemur pakaian. Karena namanya sama dengan wanita Prancis, kita panggil saja si Rose yang ini si Essie. Tidak lama Harley datang di sini. Harley berniat akan membawa Essie ke dalam bunker tersebut karena Harley merasa kalau Essie adalah orang yang bisa dipercaya, tidak seperti si Charlie. Dan tanpa buang-buang waktu, Harley pun langsung membawanya. It's around here somewhere. Sesampainya di bunker di sini Essie sangat terkejut melihatnya dan tidak menyangka kalau di tempat ini ada orang yang tinggal. Kemudian Jack datang dan bertanya kepada Harley, siapa lagi orang yang akan diberitahu tentang tempat ini? Dengan santainya Harley mengatakan kalau hanya Essie saja yang diberitahu tentang tempat ini. Karena Harley sangat yakin kalau Essie bisa dipercaya dan tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang tempat ini. Setelah itu Jack mengajak Essie ke gudang makanan. Di sini Jack meminta kepada Harley yang doyan makan untuk menghemat makanan dan juga mencatat semua makanan yang ada. Setelah itu Harley dan Essie pun langsung mencatat makanan tersebut. Di sini Essie sangat yakin kalau suaminya yaitu Bernard masih hidup meskipun ada di bagian ekor pesawat yang hancur. Sementara di hutan si John yang sedang jalan-jalan merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Dan ternyata benar saja dari tadi si Charlie mengikutinya. Di sini Charlie ingin mengetahui ada apa di dalam lubang palka tersebut. Dan si John yang baik hati dan tidak sombong pun langsung memberitahunya kalau di tempat tersebut terdapat bunker yang isinya terdapat banyak sekali makanan. Tidak hanya itu saja, di dalam bunker tersebut juga ada seorang pria yang bertugas memasukkan sebuah angka setiap 1 jam lebih dengan tujuan untuk mencegah dunia ini dari kehancuran. Tapi sekarang pria tersebut sudah pergi entah kemana. Kemudian Charlie bertanya sedang apa Harley di dalam bunker tersebut. John mengatakan kalau anak gemblung itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga makanan tersebut. What's Harley been doing there? He's in charge of the food. Sementara di pantai Claire melihat sebuah botol yang terbawa oleh ombak dan ketika diambil ternyata botol tersebut berisi surat yang dibawa oleh mereka yang sedang berlayar. Sementara itu kini giliran Sawyer yang akan dibawa. Awalnya di sini Sawyer sempat menolak, namun tidak lama Michael datang dan menyuruh Sawyer agar menurut hingga akhirnya Sawyer pun langsung naik ke atas.
Dan faktanya, ternyata mereka semua termasuk si Maghrib bukanlah The Order melainkan korban dari pesawat yang jatuh. Kemudian Ana menyuruh Sawyer untuk menjatuhkan batu yang dipegangnya, tapi Sawyer menolak. Hingga akhirnya Ana pun terpaksa memukulnya. Di sini Ana meminta kepada mereka untuk selalu patuh kepada aturannya dan jangan pernah mencoba untuk melawan. Setelah itu Ana pun mengajak mereka untuk kembali ke camp. Sementara itu Said mencoba untuk membobol tembok tersebut, tapi usahanya gagal karena tembok tersebut adalah sebuah beton yang sangat tebal. Kemudian Said pun mengajak Jake untuk menelusuri kabel yang terhubung dengan komputer tersebut. So what do you think, Said? Tak lama di sana mereka mendengar suara yang membuat mereka sangat merasa penasaran. Lantas mereka pun langsung mengikuti sumber suara tersebut. Dan sialnya ternyata itu adalah suara dari Kate yang baru selesai mandi. Sementara di tempat lain Charlie mengatakan kepada Harley kalau dirinya sudah tahu tentang lubang palka tersebut. Dan dirinya meminta kepada Harley untuk memberikannya selai kacang dan juga popok bayi. Tapi sialnya si gemblung itu tidak bisa memberikannya. You changed, man. Sementara itu dalam perjalanan ke camp si Maghrib meminta maaf kepada Sawyer karena sudah memukulnya. Sedangkan Michael dirinya berkenalan dengan seorang wanita bernama Libby. Di sini Libby mengatakan kalau jumlah korban yang selamat dari ekor pesawat hanya berjumlah 23 orang saja. Dan akhirnya mereka pun sampai di camp yang pintunya ditutup dengan dedaunan. Tidak lama keluar seorang pria tua dan mengajak mereka untuk masuk. Namun di sini Sawyer merasa aneh karena jumlah mereka kurang dari 23 orang. Dan ternyata dulunya mereka memang berjumlah 23 orang, tapi satu demi persatu mereka dibantai oleh The Order. Sedangkan di tempat lain ketika Sun Hwa sedang bercocok tanam dirinya didatangi oleh Claire dan Shannon. Dengan berat hati di sini Claire memberitahukan kalau dirinya menemukan sebuah botol berisi surat yang dibawa oleh Jinsu yang sedang berlayar. Mendengar itu Sun Hwa pun sangat khawatir kepada suaminya. Sementara itu Harley merasa kesal kepada si John karena sudah mengatakan tentang bunker ini kepada Charlie dan berniat untuk berhenti dalam menjaga makanan tersebut. Namun si John melarangnya untuk berhenti dan ternyata hal itu membuat anak gemblung ini sangat marah. Kemudian dirinya mengambil dinamit dan berniat akan menghancurkan gudang makanan tersebut. Tapi untung saja Essie keburu datang. What you got there, Hurley? Setelah mendapat pencerahan dari Essie, Harley pun tidak jadi untuk menghancurkan gudang makanan tersebut. Singkatnya si gemblung pun meminta izin kepada Jake untuk membagikan makanan tersebut kepada semua orang 3 kali sehari. Dan ternyata Jake setuju dengan rencana tersebut. Okay. Yeah. Malam harinya Harley pun mulai membagikan makanan tersebut kepada semua orang. Tentu saja hal itu membuat mereka semua sangat senang. Karena setelah sekian lama terdampar di pulau ini, akhirnya mereka semua bisa menikmati makanan yang sangat enak dan penuh dengan nutrisi. Tapi beda halnya dengan Sun Hwa, terlihat dirinya sangat sedih sambil mengubur botol tersebut. Sementara itu mereka bertiga masih beradaptasi dengan lingkungan baru saat ini. Kemudian si kakek bertanya tentang seorang wanita yang bernama Essie. Dan ya, ternyata si kakek ini adalah Bernard yang tidak lain adalah suami dari Essie. Di sini Bernard sangat senang dan menangis bahagia karena ternyata istrinya masih hidup. I'm Bernard. Dan ternyata dugaan Essie tentang suaminya yang masih hidup adalah memang benar adanya. Dan itu tak lain karena ikatan cinta yang Essie miliki kepada suaminya sangatlah kuat seperti semen 3 roda. Keesokan harinya Claire berusaha menenangkan hati Sun Hwa tentang suaminya yang sedang berlayar. Tapi di sini Sun Hwa baru sadar kalau cincin pernikahannya hilang. Tentu saja hal itu membuat Sun Hwa sangat panik. Sementara di tempat lain mereka bertiga melihat Anna dan yang lainnya sedang rapat dengan sangat serius. Kemudian Michael mencoba untuk menenangkan Jinsu yang terus saja membayangkan istrinya yaitu Sun Hwa. Setelah selesai, Anna langsung menyuruh mereka bertiga untuk membantunya mencari makanan dan juga air karena mereka semua akan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dan ternyata Anna berniat akan pergi ke tempat mereka bertiga berasal. Walk where?
back to where you came from. Tanpa lama-lama mereka semua langsung pergi untuk mencari makanan dan juga air. Tapi sebelum itu Anna meminta untuk tidak menimbulkan suara yang sangat berisik karena hal itu bisa saja mengundang The Order untuk datang, karena The Order dikenal sangat brutal dan juga radikal dan tentunya sangat sadis. Singkatnya, ketika Anna dan Bernard sedang mencari ikan, Jinsu malah asik mencabut bulu babi dengan hati yang galau. Kemudian Anna menyuruh Jinsu untuk membantunya. Namun Jinsu hanya diam saja, lalu dengan santainya Jinsu pun langsung menebarkan jaring tersebut dan hasilnya benar-benar sangat mucikil. Melihat itu Anna dan Bernard pun langsung tersenyum. Sementara itu Michael dan Libby yang ditugaskan untuk mencari buah-buahan. Di sini Libby meminta maaf karena sebelumnya si Maghrib sudah memukul Michael dan juga dimasukkan ke dalam penjara. Yang mana itu semua mereka lakukan untuk mengetahui apakah Michael orang baik atau bukan. Berhubung stok buah-buahan di tempat ini sudah habis, Michael pun berniat untuk mencarinya ke dalam hutan. Tapi Libby melarangnya karena di hutan sana tempatnya The Order berkumpul. That's where they come from. Di sisi lain mereka semua bersiap-siap untuk berangkat, tapi sebelum itu si Maghrib memberikan sebuah senjata kepada Sawyer untuk berjaga-jaga. Kemudian si Maghrib memberitahukan kalau nama dirinya itu bukanlah Maghrib melainkan Dodo. Tidak lama Libby datang dan menyampaikan kalau Michael masuk ke dalam hutan. Mengetahui itu Jinsu pun akan pergi untuk mencari Michael. Namun sialnya Sawyer menolak ikut bersama dengan Jinsu. Mendengar hal itu Jinsu pun langsung pergi seorang diri, tapi Dodo melarangnya sehingga Jinsu pun terpaksa memberinya sedikit pelajaran. Setelah mendapat pukulan, si Dodo pun membiarkan Jinsu pergi dan memberikannya sebuah senjata. Bahkan dengan baik hatinya, Dodo memutuskan untuk membantu Jinsu mencari Michael. Sementara di tempat lain Harley berniat untuk membantu Sunhwa mencari cincinnya yang hilang. Di sini Harley menduga kalau pelakunya adalah Vincent, anjing milik si Emul. Karena sebelumnya Harley melihat Sunhwa dan juga Shannon sedang memberi makan Vincent. Dan bisa saja tanpa disengaja Vincent malah memakan cincin tersebut. Oleh karena itu Harley langsung mengajak Sunhwa untuk bertemu dengan Vincent. Dan di sini dengan santainya mereka menunggu Vincent sampai mengeluarkan kotorannya. Namun Sunhwa dengan wajah piempludennya menganggap kalau ini adalah hal yang konyol. Harley, this is ridiculous. Did you ever own a dog? Jin gave me one. Sementara itu dalam perjalanan mencari Michael, Jinsu yang mendengar sesuatu langsung saja mengejarnya. Dan ternyata itu adalah seekor babi hutan. Dan di sana tanpa sengaja Jinsu menemukan mayat yang ternyata itu adalah mayat The Order. Sementara itu Sunhwa terlihat sedang mengacak-ngacak kebun miliknya sendiri. Dan hal itu tak lain karena Sunhwa sangat menyesal disebabkan dirinya sudah menghilangkan cincin pernikahannya. Bad day. Di sini si John mencoba untuk menghibur Sunhwa agar Sunhwa bisa kembali tersenyum. Sementara itu mereka berdua masih belum menyerah untuk mencari Michael. Kemudian di sana si Dodo menemukan sebuah jejak kaki sepatu yang masih baru dan menyimpulkan kalau jejak sepatu ini milik Michael. Karena The Order tidak memakai sepatu alias nyeker. Dan tanpa basa-basi mereka pun langsung mengikuti jejak tersebut. Di sini Dodo merasakan ada sesuatu yang aneh dan menyuruh Jinsu untuk diam. Hingga tak lama The Order pun melewat ke tempat tersebut. Di sini Dodo mengatakan kalau Michael tidak ditangkap oleh mereka karena The Order baru saja melewati jalan ini, sedangkan Michael ke arah sebaliknya. Sementara di pantai terlihat Sunhwa sedang gelisah galau merana. Tidak lama Cat datang. Di sini Sunhwa memberitahukan kalau cincinnya hilang entah di mana. Karena di Korea sana cincin pernikahan adalah lambang kehormatan yang harus dijaga. Kemudian Cat bertanya tentang botol surat tersebut. Sunhwa menjawab kalau botol itu sudah dikubur. Ingat akan hal itu, tanpa basa-basi Sunhwa pun langsung menggali kembali botol tersebut. Dan ya, ternyata benar saja cincin itu ikut terkubur bersama botol tersebut. Dan tentunya hal itu membuat Sunhwa sangat merasa senang. Sementara itu mereka yang sedang melakukan perjalanan memutuskan istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga Sawyer karena luka di bahunya masih belum sembuh. Tapi Sawyer yang tidak ingin membuang waktu kembali melanjutkan perjalanan. Sedangkan Jinsu dan Dodo mereka berdua pergi ke sungai untuk melepas dahaga dengan meminum air sungai tersebut. Kemudian Dodo menyuruh Jinsu untuk tetap menunggunya di sana karena dirinya akan pergi sebentar untuk melihat keadaan. Tidak lama setelah Dodo pergi, tiba-tiba saja Michael datang dan menyuruh Jinsu untuk kembali jangan mencarinya lagi.
namun Jinsu yang khawatir tanpa basa-basi langsung mengejarnya. Di sini Michael mengatakan kalau dirinya tidak akan kembali sebelum menemukan anaknya, yaitu si Emul. Melihat Michael terus berteriak memanggil anaknya, Jinsu pun menyuruh Michael untuk diam karena takutnya Doder akan datang menangkap mereka. Namun Michael tidak peduli sama sekali dan justru berharap kalau The Order akan menangkapnya. Tak lama Dodo datang, sama halnya dengan Jinsu. Dodo pun menyuruh Michael untuk diam karena Michael tidak tahu seperti apa kemampuan The Order, sebab The Order akan datang jika ada maunya saja. Selebihnya mereka tidak akan datang apapun yang terjadi. Di sini Michael merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan anaknya saat dibawa oleh The Order tepat di depan matanya. Kemudian Jinsu meyakinkan kalau Michael akan menemukan anaknya kembali, dan hal itu membuat Michael menjadi sedikit lebih tenang. Sementara di pantai, Sunhwa tersenyum karena teringat akan masa lalunya saat pertama kali bertemu dengan Jinsu, dan Jinsu bisa merasakan hal tersebut. Malam harinya, Shannon yang sedang memberikan minum pada Vincent diajak Said untuk melihat sesuatu. What do you think? Menerima kenyataan itu, di sini Shannon pun sangat merasa senang karena terbawa suasana. Ujung-ujungnya mereka pun langsung melakukan empludan. Sementara itu terlihat anak dan yang lainnya mereka sedang beristirahat. Anna, it's gotta be over an hour. Lalu di sini Sawyer mengatakan kalau mereka sudah tersesat karena Anna seperti tidak tahu arah yang harus mereka lewati, dan hal itu membuat mereka merasa khawatir sebab jika terlalu lama di sana takutnya Doder akan datang, dan Sawyer menyarankan untuk menunggu Dodo kembali. Dan di sini Anna menyalahkan Michael karena sudah pergi, dan Sawyer menambahkan kalau Michael itu hanya peduli pada dirinya sendiri dan juga pada anaknya, hingga tiba-tiba saat itu Michael, Jinsu, dan Dodo datang. Himself and this kid. Did you feel that way? Di sini Dodo menyuruh untuk segera berangkat melanjutkan perjalanan karena tadi siang dirinya melihat The Order. Mengetahui itu, tanpa lama-lama mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sementara di pantai terlihat Shannon yang sedang bersantai, tiba-tiba dirinya astagfirullah. Kemudian Shannon memberitahukan kepada Said kalau dirinya melihat si Emul di dalam tenda. Namun Said mengatakan kalau Shannon sedang bermimpi. Tentunya hal itu membuat Shannon marah kepada Said karena tidak percaya kepadanya. I know what I saw. Keesokan paginya Shannon pun menanyakan kepada Harley dan Essie tentang barang-barang milik si Emul. Setelah diberitahu, Shannon pun langsung mencari baju milik si Emul untuk dilacak oleh si Vincent. Good dog. Find Walt. Tapi sialnya si Vincent malah membawa Shannon ke makam kakaknya, yaitu si Bun. Sementara di hutan, Dodo memberitahukan kalau perjalanan ini akan membutuhkan waktu 1 hari lagi. Itu pun jika tidak ada kendala dalam perjalanan. Namun di sini Sawyer kembali merasakan sakit pada lukanya, dan Libby yang melihat lukanya mengatakan kalau Sawyer akan baik-baik saja. Let's go. Sementara di pantai, Claire memberitahukan kepada si John tentang patung kecil yang selalu dibawa oleh si Charlie. Katanya patung tersebut didapat dari hutan. Mendengar itu tentu saja si John langsung terdiam karena di dalam patung tersebut terdapat banyak narkoboy. Kembali ke mereka yang sedang dalam perjalanan. Di sini Dodo yang melihat Sawyer kesakitan menyuruhnya untuk istirahat, dan Anna memberikan waktu 5 menit untuk memulihkan tenaga. Kemudian saat itu Dodo menyarankan untuk mengambil jalan pintas, yaitu kembali melewati hutan, karena jika lewat pantai Sawyer tidak akan bisa melewatinya. We have to cut inland. You're doing this to get the cowboy back. The only way out. Sekembalinya ke hutan, mereka semua sangat waspada dalam melangkah, dan di sini Jinsu berniat ingin membantu Sawyer, tapi Sawyer menolaknya karena dirinya merasa baik-baik saja. Kemudian Anna menyuruh mereka untuk diam karena takutnya The Order akan datang dan langsung membunuh mereka semua. Michael yang penasaran meminta kepada Anna untuk menjelaskan siapa itu The Order. Anna mengatakan pada saat malam pertama di pulau ini The Order datang dan menculik 3 orang temannya. Tidak hanya itu saja, karena 2 minggu kemudian The Order datang kembali dan langsung menculik 9 orang sekaligus, yang mana mereka itu sangatlah pintar dan seperti hewan bisa ada di mana saja. Ditambah lagi hutan ini adalah rumah mereka, dan siapa saja yang masuk ke dalam rumah tanpa izin tentu saja akan marah. Bahkan sebuah pistol pun tidak ada gunanya di mata mereka. So shut your mouth. Keep moving.
Sedangkan di tempat lain Said melihat Shannon sedang duduk di depan makam kakaknya. Di sini Shannon kembali meyakinkan Said kalau dirinya melihat si Emul. Tapi lagi-lagi Said seakan-akan tidak percaya kepada Shannon, membuat Shannon sangat kesal dan langsung pergi meninggalkannya. Just go back, Said. Sementara di hutan mereka terus melanjutkan perjalanan, tapi di sini Sawyer menjadi beban bagi mereka karena luka pada bahunya semakin parah. Yang mana hal itu membuat Michael dan juga Jinsu merasa khawatir dengan kondisi Sawyer saat ini. Dan Michael pun tidak akan pernah meninggalkan Sawyer apapun yang terjadi, karena dirinya tidaklah seperti Sawyer yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Hey. No, Sawyer. Di sini Libby memberitahukan kalau Sawyer mengalami infeksi pada lukanya, tapi sialnya dengan kondisi Sawyer semacam itu, Anna malah menyuruh untuk melanjutkan perjalanan, namun tentu saja mereka semua menolaknya. Kemudian Michael pun meminta pada Dodo untuk dibuatkan sebuah tandu. Mr. Echo, can you help me make a stretch? Sementara itu Sedia mengejar Shannon mengatakan kalau si Emul tidak ada di pulau ini karena dirinya ikut berlayar dengan ayahnya. Namun Shannon sangat yakin kalau si Emul ada di pulau ini karena sebuah botol surat yang Claire temukan di pinggir pantai. Kembali ke Anna dan yang lainnya setelah berhasil membuat tandu untuk Sawyer, kini mereka harus melewati jalan yang lebih sulit. Dengan saling bekerja sama mereka semua pun berusaha melewati jalan tersebut. Setelah berhasil melewati jalan tersebut, di sini mereka baru sadar ternyata salah satu dari mereka yang bernama Cindy tidak ada. Dan ya, kemungkinan besar Cindy dibawa oleh The Order hingga tiba-tiba saat itu mereka mendengar suara yang menakutkan. Oh God! Kembali ke Said yang mana dirinya meminta kepada Shannon untuk kembali, namun Shannon menolak dan meminta kalau Said percaya kepadanya karena Shannon sendiri sudah cukup menderita setelah ditinggal pergi oleh kakaknya, dan kini dirinya berharap kalau Said bisa percaya kepadanya. Dan tiba-tiba saat itu Shannon kembali melihat si Emul. Melihat itu Shannon pun langsung mengejarnya diikuti oleh Said, dan tiba-tiba saat itu Shannon ada yang menembak entah oleh siapa. Dan ya, tanpa disengaja ternyata yang sudah menembak Shannon itu adalah Anna. Dan tentunya hal itu membuat Said benar-benar sangat marah kepada Anna. Dan bersambung, jeng teret, jeng teret. Bagaimana, apakah kalian masih suka dengan ceritanya? Kalau masih suka, pasti saya akan melanjutkannya lagi. Lah, dan bagi kalian kalau pengen tahu kenapa saya uploadnya tidak bisa setiap hari, karena alat editingnya cuma satu, itu pun saya tuh ngeditnya pakai HP, mana dibedol ke sini ke situ, ditarik, ngedit terus merekam terus, jadi HP-nya cuma satu, jadi saya tuh ditarik ke sini ke situ, jadi ya tidak bisa secepatnya gitu. Alah, jelas si boy mah malah curhat seperti itu, bosan mendengar curhatnya teh. Bukan apa-apa, karena biar teman-teman tahu saja keadaan saya teh seperti ini gitu. Tidak seperti kreator lain yang sudah memakai komputer ataupun laptop dalam cara editingnya. Saya menggunakan HP gitu dengan alat mikrofon yang 10 ribuan teh. Jadi lah, segitu saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagikan ke videonya sebanyak-banyaknya oleh teman-teman semua kalau teman-teman semua merasa terhibur dan suka dengan video ini. Oke, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Selamat berjumpa lagi. Selamat sampai berjumpa lagi.